Oke, ya, mudah-mudahan jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana, Mas Alfi? Samanya Mas Alfi atau apa aja ya? Nah, saya lagi buka dikit. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Hamdan syukuranillah, amma ba'du, assalatu wassalamu rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hari ini, tadi kan udah denger yang sadar diri ya. Sadar diri sebagaimana ya, sebetulnya tema-tema ini agak, kalau di depan umum sih sebetulnya nggak pengen saya buat sih. Biasanya saya tema yang bucin-bucin gini bikinnya ketika kelas atau kelas private. Nah itu saya bikinnya gitu. Cuman melihat kondisi sekarang ternyata kok saya perhatiin banyak banget teman-teman yang sudah hijrah, tapi kok hijrahnya tuh apa ya? Udah nggak bucin ke sana tapi bucinnya ke sini. Gimana sih? Jadi bucinnya jadi syariah gitu, kayak yang kelihatannya indah banget. Nah tadi juga Ustadz Fuad Naim sudah menjabarkan ya, bahwa buat teman-teman yang memang boleh sih mencintai orang yang soleh, nah tapi kesolehan yang dicintai. Nah kenapa bucin syariah ini dijadikan tema? Karena saya khawatir nanti teman-teman benar-benar jadi bucin yang sesungguhnya gitu. Kelihatannya seperti yang baik-baik saja, padahal teman-teman sudah terjun ke jurang yang lain. Jadi keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa. Oke, kita sedang lihat operator host kita sedang pindah, iya. Biar yang di belakangnya bisa keluar masuk ya. Ini teman-teman sebenarnya disebut kajian juga bukan sih. Saya pengennya pokoknya ngobrol online sebetulnya pengennya. Nanti bulan Juli insya Allah kita dengan Ustadz Ahmad Kamsani juga. Nanti insya Allah ada sesi saya juga. Kita ngobrol online jadinya ya. Jadi nggak pengen kajian tuh kayaknya terlalu serius. Mas Alfi, apakah slide-nya sudah siap? Udah? Kalau antum background itu bagus kok. Oke. Siap. Mana? Udah ya? Di mana slide? Nah, siap Kang. Oke. Nanti kalau mau ada pertanyaan, kalau mau private pertanyaan ke akunnya yang tadi ngomong ya, jangan ke akun saya ya, karena saya nggak bisa baca. Agak susah. Nah, bucin syariah. Mas Alfi, menurut antum bucin syariah itu apa sih? Apa ya? Memuji orang syariah gitu. Bucin yang bukan riba gitu ya. Oh iya benar. Bucin tanpa riba gitu. Gak kepikiran. Ya adalah, nggak apa-apa. Jadi silakan next. Jadi bucin syariah ini dibagi dua. Boleh di next. Nah, yang ini adalah female bucin syariah. Nah, female bucin syariah ya seperti aktivitas yang sedang teman-teman lihat. Dia sebetulnya sudah hijrah, sudah hijrah. Nah, ketika dia hijrah, mulailah tadinya dia mencintai misalnya tadi K-pop, dia mencintai film-film Hollywood, dia mencintai boyband dari barat, penyanyi-penyanyi barat. Sekarang dia mulai mencintai Kori, mencintai ustadz, mencintai orang-orang influencer, pendakwah-pendakwah gitu. Tadi kan sebut ada Hawaryun, ada Sifrun, ada siapa lagi? Atau Habib-Habib yang ganteng, kayak Habib Geis itu kan ganteng. Siapa lagi? Terus satu-satunya Kang Rashid itu kan ganteng tuh. Terus siapa lagi? Pokoknya ketua pendakwah, sekarang mulai jatuh cintanya sama Ustadz Hanan. Pokoknya wah seneng banget. Di sisi lain sebetulnya bagus sih. Kenapa? Karena yang kita sukai, yang dijadikan panutannya itu berubah. Yang tadinya ke barat-baratan, sekarang mengarah ke Islam. Nah, cuman rupanya bucin ini, jadi gini, bucin tetap harus dipelihara dalam artian kita harus suka sama sesuatu, tapi ujungnya kita harus menjadi orang yang lebih baik. Nah, female bucin syariah ini kalau saya perhatikan, karena beberapa fenomena, beberapa tahun belakang nih, saya ngikutin beberapa influencer yang memang disukai para ugti. Nah,
Ada beberapa. Nah, saya cek komentarnya. Ya, jadi saya punya banyak waktu untuk ngecek komentar kalian-kalian ya. Jadi saya cek komentarnya termasuk kemarin yang lagi viral tuh dari Aceh. Kalau nggak salah Bang Anis namanya ya. Tahu nggak antum? Sih, Bang Anis siapa kan? yang nyanyi sahur-sahur tuh. Oh, iya iya iya. Tahu. Ibu bapak Ya. gitu. Iya, sampai diposting sama Akhi Tengku Wisnu, Abu Adam. Oh. Nah, itu viral tuh dan memang wah ini nih yang baju kuning jangan sampai lolos, ganteng sendirian dia kan. Nah, mulai itu terkenal. Nah, mulailah saya stalking juga. Dan memang iya ketika di situ ya pokoknya nggak hanya beliau saja, juga ada beberapa pendakwa, influencer atau juga ya ustadz, ada juga yang apa inspirator gitu ya, para dai gitu. Nah itu komentarnya nah, ketika dia stalking, itu udah baper ya Allah suaranya oke lah, indah banget ya Allah ya oke masih oke. Baca Qurannya ya Allah lancar banget, iya alhamdulillah. Nah mulai deh, ya Allah udah soleh ganteng, nah mulai nih udah ganteng, Allah semoga dia menjadi suamiku misalnya mulai itu. Tapi kata-katanya agak lebih kencang dari itu misalnya, jangan sampai dia jodoh sama orang lain ya Allah, gitu. Sama saya aja deh gitu. Nah mulai itu baper tuh. Nah ketika mereka nggak hanya lihat awal-awalnya aja, mulai dia scroll ke bawah tuh, seret seret seret, ternyata udah punya calon. Ya. Bahkan udah nikah tuh mungkin atau udah punya calon langsung komentarnya yang terbanyak nih ya. Coba cek aja. Ah, auto unfollow gitu. Lah gimana sih? Jadi kalian itu stalking dia, suka sama dia itu kenapa? Karena ganteng dan masih single gitu. Nah sayang banget. Jadi akhirnya karena baper, hasil stalking itu akhirnya next. Ces. Sambil nunggu next dari Mas Alfi, saya minum dulu. Bentar Kang, agak lemot ini. Laptopnya apa antum ya? Eh, cara Ya. Akhirnya setelah tahu realitasnya, akhirnya unfollow terus galau. Nah ini female bucin syariah. Nah ini banyak juga yang masih nyampur, jadi kayak masih di mix gitu. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang K-pop. Kalau lagi sadar ngaji, kalau lagi kayak kurang hiburan ke K-pop. Terus mulai, nggak apa-apa sebetulnya sih, Kak. Asal bisa ngatur-ngatur aja. Nah pada akhirnya apa? Kalau ketika udah stalking, baper, reality, terus unfollow, lalu galau karena dia sudah punya calon pasangan, sebetulnya ini kayak memaintain kebucinan kita terhadap manusia. Itu, nah, antum pernah nggak sih di kondisi suka sama cewek gitu? suka pernah lah Kang. Pernah ya? Nah, sukanya sama cewek kan? Masih kan? Alhamdulillah. Masih ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alfi masih suka sama cewek. Jadi itu saya pembahasan kita malam ini. Jadi ketika antum suka sama cewek, yang antum lihat apakah akhlaknya atau mukanya? Sebelum hijrah, udah ngomong aja. Pertanyaan berat ya. Udah jawab Ya, aja. alhamdulillah. Aneh mah ini kan. Fisik. Ini. Pasti kan fisik dulu. Waktu antum misalnya, antum pernah pacaran dong? Alhamdulillah. Pernah ya? Pernah dong, pernah ya? Pernah. Masa topi di kebelakangin nggak pernah pacaran? Oh, iya. Topi ke depan pacaran dulu. Ada belakang aja. Nah, waktu pacaran antum kan ngumpul sama teman-teman tuh. Pasti. Nah, waktu itu ngomongin pacar, ngomongin apanya? Iya, Masya Allah pacar aneh ya. Sholatnya nggak usah disuruh. Emang gitu nggak ngomongnya? Pernah nggak gitu? Nggak ya? Yang diomongin apa? Ya, kemarin ada nonton sama dia gitu kan, makan bareng, ngobrol apa. Nggak ada kan? Dia tuh berbakti sama orang tuanya, makanya aneh jatuh cinta sama dia. Pernah nggak? Enggak sih. Enggak. Nah, karena ya itu laki-laki dan perempuan lebih juga sama. Ada pertanyaan kemarin menarik ya, kenapa sih Kang orang tuh mau nikah atau mau taruh sama orang yang ganteng aja, sama yang cantik aja? Nah, sebetulnya balik lagi, memang secara naluriah seseorang itu pasti tertarik kepada yang indah-indah, bener nggak? Pasti dia suka yang sama indah-indah. Sebetulnya wajar aja kalau kalian stalkingin orang-orang yang memang udah soleh, ganteng pula. Itu sebetulnya dalam artian ya secara fitrah bener. Karena stalkingnya cowok. Nah, cuman bapernya ini memang kadang-kadang kita nggak bisa nahan apa ya realitanya kita nggak bisa terima gitu.
Nah, reality ini kenapa teman-teman nggak bisa nerima karena berharapnya lebih. Jadi berharap banget dapat jodoh seperti itu tanpa ya itu dia. Oke, mundur dulu. Tanpa kita ya tadi dia sadar diri. Kadang-kadang ya karena lihat kayak gitu akhirnya apa? Teman-teman yang single nih hari ini ya. Kadang-kadang ada orang sekitar kalian yang cinta atau suka sama kalian atau pengen ngajak taruh ingin menikahi kalian, akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi deketin kalian karena apa? Kalian baper ke orang yang kalian nggak masih jauh orangnya, ketemu juga enggak, kenal juga apalagi, DM belum tentu dibales, dilihat aja enggak, ya karena saya tahu rasanya banyak DM dan ya tahu sih walaupun ya oh ya oke, kadang ya alhamdulillah sih masih bisa kami balas sih dan kerasa banget gitu ketika seseorang yang kita sukain itu dia anak sama orang lain tuh kayak yang kok sama dia sih lah, lu siapa gitu kan pertanyaannya. Followers baru tahu juga dan kita pernah kok dikontak sama orang yang ngefans dengan salah satu influencer atau public figure kali ya dan ini maksa banget saya minta nomornya saya ini terus kayak yang membabi buta dah itu hati-hati sudah masuk masjid please bapernya ke siapa sih ke Allah ya maunya harusnya ke Allah sih tapi memang kalaupun baper ke setidaknya baper sama orang soleh itu benar nah cuman tadi kata Ustadz Fuad Naim jangan bapernya itu karena kegantengan dia, karena fisik dia, atau ketika dia sudah nikah terus unfollow, kan ketahuan banget. Ketika dia nikah terus patah hati sepengajian gitu kan. Satu pengajian bubar akhirnya begitu ustadznya datang karena udah nikah, kok sepi ya? Ustadz nikah sih gitu kan, masa gitu. Kan kocak. Gitu, nah, antum pernah lihat nggak kayak gitu, Vi? Ada kan pernah. Cewek-cewek yang, gini, saya ada pengalaman, ya gini, Vi, ini Ya. waktu kita ngurus wave, ada yang pernah tahu wave gelombang hijrah waktu itu kita alhamdulillah Ustadz Hanan berkenan datang ke Masjid Raya Bintaro ini saya share aja karena di Zoom ini lebih private kan daripada di Instagram walaupun direkam tapi ini saya waktu itu saya LO itu liaison officer yang memang bertugas untuk kontak-kontakan dengan manajemen Ustadz Hanan udah sampai mana nah Ustadz waktu itu masuk ke belakang ada pintu rahasia yang orang-orang nggak tahu gitu masuk. Nah, waktu itu Ustadz izin ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu ada pintu, memang tempat masuknya jemaah akhwat yang belum kita kasih masuk. Karena apa? Karena Ustadz harus masuk dulu. Itu desek-desekan di situ pintu V. Orang tuh kayak yang gini-gini tuh di depan kaca. Pas lihat Ustadz Hanan, langsung semua ngurus HP. Wah, langsung semua ribut. Waduh. Agak kaget saya lihat. Oh ya, Ustadz Hanannya kan lewat aja gitu. Dia masuk kamar mandi, udah keluar tuh. Waduh, pengen gimana sih ya? Ya sebetulnya bagus gitu ya. Maksud di sisi lain tuh, ngefans sama orang soleh nih. Masya Allah sama ulama, seneng teman. Ya gitu, gimana ya? Agak gitu kayak, ya tahan deh, please ya. Dan alhamdulillah selamat buat teman-teman yang masih follow Ustadz Hanan, masih follow siapa lagi tuh Habib Gaze gitu ya. Semua yang sudah beristri atau tadi apa Hawariun, Sifrun, atau bahkan mungkin Ustadz Fuad Naim. Yang lainnya. Walaupun mereka sudah menikah dan kalian masih suka sama mereka, dengerin ceramahnya, dengerin tausiahnya, dengerin nasihatnya, selamat teman-teman baru terhindar dari menjadi seorang female bucin syariah. Gitu ya. Jadi ya sudah kalau toh yang kita sukai kan ilmu yang disampaikan. Jadi ya kalau mereka nanti menikah ya sudah nggak apa-apa dong ya. Gitu sih itu pengalaman yang saya lihat banget dengan mata kepala saya yang buset gitu. Saya maksudnya kan biasanya dulu kan kalau LOL lihat artis gitu wajar dong ya. Artis yang oh ya Allah Mas Alfi, vokalis nggak jelas band gitu. Waduh, itu ya oke lah gitu. Cuman sama Ustadz, tapi di sisi lain bucinlah kalian kepada Allah, bucinlah kalian kepada Islam karena Masya Allah Islam itu memang patut dibucinkan. Allah itu patut dibucinkan. Rasulullah SAW patut dibucinkan. Nah itu female bucin syariah. Nah ini ada yang berikutnya nih Mas Alfi. Next. Oke. Masya Allah, langsung begini. Ini saya tahu yang suara apa ini. Suasananya nggak enak banget ya. Ani mau nanya dulu. Antum, Mas Alfi tahu nggak suara ayam gimana? Kukuroy. Oke.
Suara gajah? Nggak ada suara ya? Ada suara. Sapi deh, sapi. Oh. Oke. Kalau suara buaya gimana? Assalamualaikum Mufti. Ini video, ini ngambil dari video. Iya, ini dari teman-teman Remisha Official pernah bikin videonya waktu itu di acara Kuing Ngaji ya. Saya lupa kalau salah sesinya Habib Jasa Segaf. Ini lucu banget videonya, teman-teman silakan buka aja di Remisha Official di IG TV-nya. Ada tuh. Ini suara buaya apa? Assalamualaikum Ufti. Nah itu suara buaya. Nah ini bisa disebut next adalah contoh male bucin syariah ya. Jadi tadi yang female, sekarang yang male. Nah, bedanya sama yang female itu adalah dia stalkingnya sama. Tapi setelah stalking, dia blast DM. Nah, dia blast DM. Partisipan ada yang cowok nggak di situ? Ada yang ikhwan nggak? Ada ya? Ada, Kang. Ada. Kalian para ikhwan, bersyukurlah kalau belum pernah melakukan ini ya. Karena ini sebetulnya kenapa saya bikin materi ini, karena banyak cewek, nggak satu dua cewek yang curhat ke saya, atau ke teman saya, akhirnya teman saya curhat ke saya, di DM sama cowok. Ya, pertanyaannya sih sederhana. Di DM-nya tuh paling, Assalamualaikum, Ukti, Waalaikumsalam, mulai dibalas kan. Ya, apa nih mau nanya jadwal pengajian, mau nanya, oh kemarin Ustadz ini gimana caranya, tapi lama-lama mulai, Ukti kalau mau datang ke sana kabarnya, mulailah minta nomor WA, dan nomor WA biasa nomor sepatu, terus ukuran jilbab, gitu ya. Panjang, Kang. Panjang, karena nggak asik kalau nanya itu doang. Nanti saya ada oleh-oleh nih buat orang tua. Orang tuanya suka martabak nggak? Oh suka. Udah tuh mulai kan, nah akhirnya itu kalau direspon. Nah ada yang di blast DM nggak ada yang respon. Nah akhirnya bucin syariah deh. Ngeblas ke 17 cewek nggak ada yang respon gitu. Karena kan dia milih-milih yang cantik-cantik gitu. Cantik solehah. Wah ini udah di blast lah. Dia bikin template. Assalamualaikum Mufti, Afwan ganggu waktunya. Udah, karena 17 yang ngerasa keganggu nggak dibales. Afwan ganggu, iya lu ganggu. Nggak akan gue balas. Akhirnya apa? Akhirnya jadi male bucin syariah. Next. Minum lagi sambil nunggu ya. Ya, apanya teman-teman? Agak lemot. Cara nggak? Enggak. Nah itu dia. Jadi setelah tahu realitasnya bahwa nggak dibales, akhirnya dia jadi lemas. Setelah itu dia mulai stres, dia mulai bingung. Kok nggak ada yang bales ya? Apa salah kalimatnya? Dia diulang lagi. Assalamualaikum Ukti. Maaf ya DM yang sebelumnya kalau nggak nyaman. Aduh, nggak dibales juga. Masih susah juga nih. Nah. Akhirnya apa? Akhirnya lemes dan ngerasa, udahlah percuma gue hijrah. Ternyata cewek-cewek itu masih sama aja, hanya lihat gantengnya doang. Itu kesalahan fatal banget karena dia sudah merasa gak ganteng, satu. Kedua, dia menganggap bahwa cewek-cewek itu seperti itu diperlakukannya. Dan mohon maaf, memang jujur realitasnya begitu. Ada beberapa cewek yang akhirnya cerita, Kang, saya nggak nyaman nih di DM sama dia. Yang ternyata kalau diselidiki itu, ternyata DM-nya memang nggak ke satu cewek, kadang-kadang ke beberapa cewek yang dia rasa itu ada prospek gitu, Vi. Oh. Antum dulu berapa cewek yang antum DM? Ada kali Kang selusin. Yang nggak balas 15 ya? Kayaknya 20. Nah, tapi ya memang saya kasih sedikit materi kelas ya. Cowok itu nalurinya pemburu memang. Defaultnya pemburu. Dia kurang greget kalau ada ceweknya suka duluan. Tapi dia akan seneng kalau dia yang memburu ceweknya itu. Nah, cuman ketika hijrah rasanya bahwa kan saya nggak boleh ya ketemu langsung, jadi saya ngontak aja. Nah, pada akhirnya pertanyaannya pun jadi yang agak, ini kemarin saya masih ada nggak ya screenshotnya, ada di Instagram saya, memang ada akhwat juga yang cerita, langsung to the point, maaf masih single ya misalnya, itu ada yang gitu. Terus boleh kenalan nggak, saya lihat soalnya kamu sudah hijrah dan lain-lain. Itu ya saya nanya cewek-cewek yang di sini aja, kalau digituin gimana? Langsung ditembak, langsung di assalamualaikum, pasti gak enak kan ya. Kalau udah kenal mungkin oke lah, misalnya Alfi, siapa Vi?
Boleh sebut namanya nggak? Ya siapalah temen cewek yang ada di Sonar gitu. Sebut aja Mawar, Kang. Jangan lah. Oh, nggak boleh. Fulana. Ya, Versi Fulana. Mawar lah ya, Mawar, Fulana. oke. Ya, Fulana lah. Atum dari Mawar, tapi kan udah kenal nih. Nah itu masih nggak apa-apa sih. Tapi baiknya jangan lakuin itu karena beberapa teman-teman cewek ini sudah sering curhat juga. Dia di DM oleh orang-orang yang sebetulnya orang baik sih. Mungkin kalian tuh orang-orang baik, saya yakin kok. Yang ada di sini orang-orang baik, tapi mungkin nggak tahu caranya aja kan ya. Jadi dia ngebelas DM, terus realitasnya dia nggak dibales, akhirnya jadi lemah. Nah, em, para cowok-cowok ini jadinya apa? Jadinya dia berkesimpulan bahwa dengan hijrah ini hijrah itu malah jadi susah ya dapat jodoh gitu. Kok saya DM nggak dibalas padahal udah pakai assalamualaikum sebelum hijrah kan hai, halo gitu ya. Apalagi sih Vi biasanya waktu modusin cewek gimana Vi? P. Apaan tuh? P, panggil dong P. Oh, P. Ping. Oh iya. Ping. Diping, dibanting HP sama ceweknya. Oh iya ya, ada zaman ngeping ya. Iya kan? Biasalah. Nah, ya itu dia jadi terganggu kan ya. Waktu itu reaksi cewek-cewek yang antum ping gimana? Langsung blok, Kang. Aduh, itu. Nah itu para cowok-cowok yang ada di sini. Jadi kalau kalian suka sama cewek tertarik, jangan nge-DM ya, nanya-nanya. Kecuali memang ada kebutuhan pekerjaan, misalnya, Ukti saya mau manggil Ukti ke komunitas saya untuk jadi pembicara. Tapi itu pun sebetulnya kalian bisa minta tolong akhwat yang lain ya nggak? Bener nggak Mas Alfi? Betul. Bisa minta akhwat yang lain untuk kontak, harus dia kan. Ya. Nah, sebetulnya sih materinya nggak banyak, karena memang sebetulnya gini, saya pengen ngasih tahu teman-teman bahwa sekarang banyak female and male bucin syariah, jadi teman-teman yang sudah hijrah tapi terjebak di bucin. Nah biasanya yaitu, sebetulnya kalian seneng kok, oke aja kok kalau seneng kata-kata cinta, kata-kata yang apa ya mendayu-dayu itu nggak apa-apa. Cuman pada akhirnya itu yang apa ya kebablasan gitu. Misalnya Mas Alfi, kok naik motornya pakai peci? Iya. Terus Mas Alfi, iya Neng, saya mau nikung Neng pakai motor. Tapi kok pakai peci? Nikungnya kan di sepertiga malam. Gitu. Ya. Gitu. Jadinya kan males banget ya. Ya, kalau kalian suka sama Alfi sih ya oke aja kali ya. Kan gatal gitu kan gitu. Geli. Ukti capek nggak sih? Yang standar. Emang kenapa? Soalnya Ukti lari-lari di kepala saya aja. Ya. Ya gitu. Pada akhirnya ke bahas-bahas yang apa tadi? Rayu-rayuan gitu. Sebetulnya apa sih? Gombal, Kang. Gombal. Gombal. Nanti keluarlah gombal-gombal syariah gitu. Kan? Kalau saya sih nikah, Neng pasti orang Jawa ya, kayak gitu. Kok bisa? Kok tahu? Salah. Iya, soalnya Neng jawaban dari doa-doa saya. Masya Allah. Doa dibawa-bawa gitu. Lah banyak lah nanti gombal syariah. Banyak. Ukti itu kayak Al-Fatihah. Gitu tapi, iya, Ukti yang membuka hati saya gitu, sama kayak Al-Fatihah kayak gitu. Jadi nanti teman-teman akan terjebak dengan gombal-gombal syariah. Nah itu pada akhirnya si cowok-cowok berusaha keras untuk terlihat keren di depan cewek-cewek supaya dia disukai oleh para ukti. Nah ukti harus terlihat cantik supaya dia dilirik oleh para akhinya. Sekarang udah ada banyak. Boleh nggak dandan? Boleh sebetulnya, tapi jangan tabaruj. Dandan yang tipis, jangan kelihatan kucel, jangan bau badan, tapi juga jangan terlalu wangi. Nah sekarang kadang-kadang yang kita temuin tuh ya akhirnya mohon maaf kebanyakan gaya ya. Kebanyakan gaya akhirnya pengen dilihat sama cewek-cewek yang cowok-cowok nih. Yang cewek pengen dilihat sama cowok-cowok akhirnya jadi capek di situ. Akhirnya niat yang tadinya mau dakwah berubah. Dan akan kelihatan kok kecewa ketika dia nggak dapetin si cowok itu atau cewek itu, dia akan keluar dari dunia dakwah. Dan itu kelihatan banget. Jadi kalian ngecek diri sendiri aja. Saya tuh gabung di komunitas dakwah itu untuk apa? Kalau misalnya si cewek yang saya incer itu nggak mau, apakah saya keluar atau enggak? Atau cowok yang saya incer ternyata dia nikah sama cewek lain yang ternyata sahabat saya sendiri. Dia ada kisah spektakuler kemarin soalnya. Ini ya, ini hati-hati. Jadi ini curhat nih, ada cewek A dan cewek B. Cewek B curhat, ini gue mau mutus nih sama cowok gue. Oke, cewek A, oh ya gitu ya.
ya udah deh, semoga ini ya bla 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 bla. Terus kita ketemu yuk, gue mau dikenalin nama cowoknya. Oke. Nah cewekan ketemu si cowoknya si C, A, B. Nah B mau putus sama cowoknya. Nah A mau dijodohin nih sama ini. Ternyata si C tertariknya sama si B. Udahlah mereka ya japrian tapi si B-nya nolak. Nah si C-nya cerita sama si A, ya maaf nih saya sebenarnya sukanya sama si B. Si A-nya kan ngambek. Ya udah ini sama C nggak ada yang jadi nih dua-duanya nih. Si C-nya hilang, A sama B jadi agak renggang. Begitu renggang, tiba-tiba pada suatu hari muncullah surat undangan. Undangan yang isinya adalah pernikahan si A dan mantannya si B. Keren nggak? Keren. Ya, nggak ngerti lah pokoknya. Jadi begitu ya. Jadi teman-teman, saya pengen nyampain bahwa silakan ngefans sama orang-orang soleh. Tapi seperti pesan Ustadz Fuad Naim tadi, ngefans lah karena ilmunya, karena kesolehannya, karena ketakwaannya, dan berharap supaya boleh kok berharap punya suami seperti itu, tapi juga ngaca juga ya. Kitanya sudah sampai mana, boleh sih. Ya itu dia, nggak harus jadi seorang hafiz untuk dapat hafizoh, begitupun sebaliknya. Tapi setidaknya berusaha untuk sampai level itu. Gitu. Oke, next masih ada slide terakhir. Oh, cepat kali ini ya. Jadi kalau teman-teman buka surat Al-Qasas, sebenarnya ayat 26 sampai 27 apa 28 sih, mohon maaf ya. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam, ada juga sebagian menyebut itu Syekh Madian karena lokasinya di Madian, dan Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu Nabi Musa membantu anaknya Nabi Syuaib berdua, sulung dan bungsu, untuk mengambil air untuk menggembalakan kambing ya, kasih minum kambing. Dan Nabi Musa waktu itu memang sedang dicari oleh Firaun karena membunuh waktu itu. Nah setelah itu Nabi Musa lari ke sana ke Madian, akhirnya membantu dua anak perempuan tersebut yang pada akhirnya kenal dengan Nabi Syuaib, dan muncul ayat ini di mana sebetulnya salah satu anaknya itu tertarik sama kepada Nabi Musa karena orangnya baik, kuat. Ya wajar ya kalau kalian juga ketemu Nabi Musa pada waktu itu, harusnya jatuh cinta juga. Nah cuman anaknya ini nggak terang-terangan ngomong langsung, tapi ngasih kode ke ayahnya, ke Nabi Syuaib alaihissalam. Akhirnya dipekerjakan Nabi Musa selama 8 tahun dan digenapkan 10 tahun ya kalau nggak salah ya. 8 tahun ya. 8 tahun dan akhirnya menikah dengan yang sulung kalau nggak salah ya. Ya teman-teman silakan baca sirahnya, tapi di sini pertanda bahwa yang Nabi Musa bukan bucin. Jadi dia walaupun mungkin saja bisa aja dia, karena dia sudah menguasai keadaan, saya bisa nikahin itu, saya ada tolong, tapi dia enggak. Dia ikut apa yang Nabi Syuaib alaihissalam kasih syaratnya dari Nabi Syuaib, nah dia ikutin. Nah putrinya Nabi Syuaib alaihissalam itu juga nggak bucin, dia nggak langsung nembak atau apa, tapi dia minta ayahnya untuk memperkerjakan Nabi Musa alaihissalam sampai akhirnya mereka menikah. Nah jadi mencintai seseorang yang soleh dan apalagi kuat, ganteng, itu boleh. Cuman kadarnya itu sampai mana? Atau mungkin teman-teman sering dengar kisah sahabat Salman Al Farisi dan sahabat Abu Darda ya. Itu kan dibilang penikungan yang pernah terjadi gitu. Sebenarnya bukan penikungan, karena sebenarnya si akhwatnya itu memang tertariknya ke Abu Darda gitu. Bukan penikungan sebetulnya. Memang tertarik aja. Dan pada akhirnya kenapa? Sahabat Salman Al Farisi, masya Allah, dia bukan hanya mendukung, ya udah kalau memang mau nikah sama si perempuan itu, silakan, ini saya kasih juga sekalian maharnya untuk membantu. Jadi cintanya mereka menikah karena apa? Karena Allah gitu, bukan karena memang cinta sama perempuannya. Jadi sebetulnya nih, kalau misalnya Mas Alfi punya sahabat cowok nggak? Punya. Punya ya. Siapa namanya? Nathan, kalau nonton ini hati-hati. Bukan. Jadi misalnya sama Nathan nih, saya mau taruh, tolong dampingin dong, mau ke rumah si ahbabnya. Misalnya katakanlah si Mawar itu tadi ya. Datang, Mawar pas lihat Nathan, ya, Nathan aja deh gitu. Saya nggak yakin Alfi minimal nggak jadi musuh Nathan. Udah saling unfollow kali ya. Udah males lah lu, udah ambil aja lu cewek dasar PMP, pren makan pren gitu. Pagar makan tanaman, udah semua lah. Rumah makan, kalau rumah makan apa? Rumah makan Padang. Iya benar. Antum angkatan lama ya. Nah, enggak, tapi malah didukung karena apa? Karena niat menikahnya udah beda. Bukan karena saya mencintai banget cewek itu, pokoknya kalau nggak nikah sama saya, apalagi nikah sama sahabat saya nggak bisa terima. Gitu sih. Nah, di situ dan kalian bisa menilai
seberapa bucin kalian? Oke, Oke, next. Next. Ya. Oke, silakan Mas Alfi. Kayaknya ada yang nanya deh. Oke. Dari Mas Alfi dulu. Saya sudah sering nanya kayaknya. Mungkin teman-teman kali ya. Coba kita cek. Teman-teman yang ingin tanya boleh langsung aja di chat, di kolom chat, atau mungkin mau raise hand, nanti kita langsung unmute, biar langsung nanya langsung. Atau gini Kang, sambil nunggu teman-teman ya. Satu pertanyaan nih. Oh, ini ada yang raise hand tuh. Oh ya, Sen. Mana tuh? Oh, Oh, oke. Olga ini, Olga itu senengnya olahraga. Oh, Masya Allah. Olga ya. Oke, kita unmute. Unmute, lalu unfollow. Oke, Kak Olga. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Sani mau bertanya nih. Boleh. Kang Sani bawain tema bucin syari ya. Ya. Kira-kira tadi kan Kang Sani pernah ada sounding di beberapa awal slide ketika ada seseorang suka sama kita, tapi tiba-tiba bisa ilfeel karena gara-gara kita mengidolakan seperti kori-kori yang ternama atau misalkan. Nah, kalau misalkan sekiranya yang kita suka itu bukan artis atau kori, misalkan teman dekat dalam satu lingkup komunitas, itu gimana? Maksudnya yang kita suka itu yang mau kita ajak taruh atau kita mengidolakan teman kita itu? Iya, mengidolakan, bukan yang kita ajak taruh. Oh, jadi misalnya nih ada katakan ketua remaja masjid terus keren banget, terus kita yang ngefans gitu sama dia gitu. Iya, betul. Nah, terus itu, pertanyaannya kalau itu? Kira-kira misalkan boleh nggak sih Kang kayak gitu, misalkan apakah kita ngaruhin ke orang yang suka sama kita nggak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak salah jawab ya. Oh, ada dua yang raise hand ternyata. Pada intinya gini, kita kagum sama seseorang itu wajar. Memang fitrah kita begitu. Kita manusia memang balik lagi suka yang indah-indah sih suka. Nah, cuman ketika kita mohon maaf agak berlebihan dalam artian sampai memimpikan, terus cinta dalam diam, sampai akhirnya kita sendiri kayak nggak bisa ngeliat sekitar kita, dalam artian misalnya ada orang yang suka sama kita terus datang ngajak taruh terus diabaikan karena kita fokus ke orang itu, ke orang yang kita kagumi. Nah, itu mungkin harus dikurangi kadarnya. Karena kagum, gini, contoh ya, istri saya ngefans sama Ustadz Salim Afilah, Bu ya. Ini istri saya ada di sini. Nah, itu, tapi suka-sukanya dia Ustadz Salim, ya tetap aja dia mah sama saya. Saya susah jelasinnya kalau sama single. Nah, jadi saya tidak melarang istri saya ngefans sama Ustadz. Jadi istri saya tuh ngefans sama Ustadz Salim, Ustadz Abi Maki, banyak banget karena ada sirohnya. Jadi kita juga bahkan yang sudah nikah pun sulit melarang gitu. Kayak Dita nih, Dita ngefans sama Ustadz siapa? Abu Janda? Ya. Ada nggak Ustadz yang ngefans ada? Nggak terlalu ya, tapi suka gitu kan, dengerin. Jadi jangan sampai juga kita nggak dengerin si Ustadz ini atau orang yang kita kagumi gitu. Nah, cuman kalau bisa berlebihan dalam arti kita ignore, kita akhirnya kayak yang ada yang datang kita ngajak taruh, kita abaikan, nah itu jadi bahaya. Tapi kalau itu selama hanya untuk dia menginfluence, jadi kita ngambil quotes-nya dia, kita repost, seperti yang dilakukan oleh sahabat saya yang ada di seberang situ. Ya, Mas Alfi melakukan itu karena bagus, karena dia kagum sama orang ini kok menginspirasi banget ya, di repost, dan itu boleh. Nah, cuman ketika seorang perempuan kagum seorang laki-laki yang dimana dia sedang menjalankan taruh, terus dia nyebut di depan taruhnya, bagaimanapun cowok pasti cemburu sih. Sebagaimana si Frun tadi nanya, saya nggak mau nikah sama bucinnya Hawariun. Ya memang benar, saya nggak mau nikah sama bucinnya Ustadz Salim Afilah gitu, saya juga nggak mau gitu. Kalau tahu istri saya dulu gitu gimana, tapi kalau dia ngefans, dalam artian saya suka karena Ustadz ini penjabarannya gini, logis bagi saya. Suka karena orang ini baik, orang ini soleh, ilmunya bagus. Itu oke dan fair.
sounds fair buat saya. Cuman kalau misalnya lebih sampai mengabaikan yang lain, nah itu bahaya. Paling gitu jawaban terbaik saya. Yang resen ada lagi. Oke. Oh, ada Iya. Puput. Syukran Kang Sani. Ya, Boleh apa Nolga? Kenapa? Boleh tambah satu lagi nggak? Apa tuh? Mau tanya, kalau misal perempuan dilamar laki-laki yang kerjaannya belum tetap, kira-kira terima nggak Kang? Kalau Karena dia belum pekerjaannya belum tetap gitu ya. Laki-laki itu yang penting bukan pekerjaannya tetap, tapi tetap bekerja. Bukan penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Selama dia jungkir balik, walaupun freelance. Sebenarnya Olga nyindir saya juga sih. Karena pekerjaan saya nggak tetap. Kadang-kadang saya kerja, kadang-kadang tidur gitu. Kayak tadi ketika kalian semua ini, saya tidur kok, tidur siang gitu ya. Ya, nggak saya nggak tersinggung, nggak sebel aja. Tapi intinya adalah ya, yang penting dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, misalnya nggak ada pekerjaan, tinggal ditanya ketika taruh, ketika ada order saya kerja, nah nggak ada order nih, misalnya 3 hari, 4 hari, atau seminggu, nah tanya dia ngapain, kalau dia belajar, ngaji, ke gurunya, atau upgrade skill, atau apa, nah itu masih oke. Tapi ya udah tidur di rumah, mau gimana lagi, rezeki kan Allah yang ngatur, saya tidur aja. Nah itu kan malas banget ya. Iya. Jadi jangan dinikahi yang gitu, tapi kalau misalnya dia di hari kosongnya tuh ditanya. Gitu ya. Baik. Oke, terima kasih Kak Olga. Terima kasih Kak Olga. Semoga Selanjutnya ke Kak Puput ya. Ya. Oke, Kak Puput. Udah Kak Puput, coba dirangkum, ada pertanyaan tulisan tuh Kak Alfi. Kak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Sani. Waalaikumsalam. Aduh, dengar suaranya udah kenyang saya. Aduh. Kang, mau nanya nih. Misalkan kita tuh mau ngajak Ikhwan ta'aruf. Terus kadarullahnya Ikhwannya lagi bertaruh sama fulanah yang lain nih misalkan. Terus Mawar misalnya ya. Melati. Terus habis itu misalkan dapat kabar kalau Ikhwannya itu kadarullah ternyata nggak jadi taruh. Terus Puput bilang alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Terus Puput misalkan kita harus kayak boleh nggak sih Kang misalkan ngajuin lagi gitu atau gimana gitu Kang? Boleh banget, cuman ya tetap lewat perantara ya, jangan ngomong langsung. Terus pastikan memang jadi kadang-kadang nih cowok juga punya hati loh Put, jadi kadang-kadang dia gagal taruh juga dia sedih gitu. Jadi kasih waktulah sekitar seminggu atau ya sekiranya 3 hari setelah itu, coba ditanyakan lewat perantara, kira-kira dia udah siap taruh lagi belum, karena ada ukhti solehah yang pintar masak yang ingin mengajak taruh misalnya gitu. Puput saya promosiin loh. Jadi kasih waktulah, kasih jeda lah barang 3 hari sampai 1 minggu untuk mungkin dia healing dulu atau apa. Nah, coba ditanya lewat perantara, tapi perantara jangan bilang dulu siapa yang ngajaknya. Bilang aja ada ukhti yang mau ngajak antum taruh. Nah, antum udah siap belum? Siapa? Nggak, antumnya udah siap belum? Nanti kalau antum udah siap, baru saya kasih tahu identitasnya gitu. Supaya sama-sama terjaga lah. Gitu. Boleh aja sih. Sama satu lagi boleh nggak Kang? Boleh. Gini Kang, misalkan kan kayak yang tadi tuh yang Kang bilang kan, yang di DM. Kan banyak ada yang ngajak taruh via DM. Terus itu misalkan kita udah ngasih tahu si Ikhwan ini untuk ya udah hubungin aja misalkan perantara kita gitu Kang. Terus habis itu Ikhwannya bilang misalkan kayak wah saya nggak bisa nih kalau lewat orang lain misalkan gitu. Terus boleh nggak saya minta nomor walinya aja, sementara kan maksudnya kan di pikiran kita kadang gini ya Kang, kalau udah lewat wali kan berarti apalagi kan misalkan nih banyak ukti-ukti yang udah umur-umur gitu misalkan kan pasti orang tuanya baper ya Kang, misalkan kayak ada ada yang ada yang minta anaknya nih mau kenalan bla bla bla, takutnya kan kadarullahnya ternyata Ikhwannya cuma penasaran doang nih sama yang bilang tadi kan yang udah hijrah gitu, takutnya Ikhwan kan kenal nggak kenal stranger. Kalau nggak kenal ya terus ya terus misalkan dia tetap kekeh nih Kang, udah dikasih misalkan kontaknya Kang Sani, kontak Ustadz siapa, ternyata dia masih yang kadarullahnya saya nggak bisa nih gitu ngotot minta kontak wali kan nggak bisa juga ngasih orang tua ya Kang, nomor orang tua.
ngasih nomor Ya. saudara yang memang benar-benar kenal gitu. Nah, pertanyaannya, Pertanyaannya Kang, iya, ini nih depin kayak gini tuh bener nggak sih Kang? Misalkan kayak Puput nggak mau nih ngasih nomor wali dulu karena kan takutnya kadaruratnya oke, ternyata mama Sip. baper gitu. I get it. Hmm. Ya, kalau nggak kenal baiknya begitu aja. Kalau nggak kenal kasih ke siapa gurunya Puput supaya dia ngontak ke sana. Dan juga kalau ngasih ke apa namanya ke mentor atau ke guru itu lebih baik. Soalnya kalau ngasih langsung ke wali, kita nggak tahu juga niat dia gimana, kan nggak kenal. Apalagi ini stranger banget, jadi baiknya di ignore saja. Dan kalau misalnya dia masih ngeganggu, di blok juga nggak apa-apa. Gitu. Oke Kang, makasih ya Kang. Yuk, Jazakallah. sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Puput pertanyaannya. Kang, udah Syah nih. Ada berapa pertanyaan di situ? Sisa 2 nih di 2. Setelah azan, saya jawab 2, terus kita closing ya. Oke, berarti ini kita teman-teman sudah masuk ke azan kita ya. Kita menghadapi ke sholat dulu, nanti setelah ini. Enggak, bukan sholat dulu. Nunggu azan selesai. Oh sorry, salah paham. Apa Kak? Udah biasa kalau salah paham sama antum. Oke siap. Apa? Sebenarnya teman-temannya kita tunggu azan. Setelah itu saya jawab 2 pertanyaan terus kita closing. Jangan minum teh. Enggak.
Oke, kita jawab singkat aja ya Mas Alfi. Pertanyaan yang pertama apa? Bismillah, pertanyaan selanjutnya dari Khairul Cinta, Insyaallah. Kak, saya mau tanya, tuh ya Kak, tuh bukan sama orang lah, itu ya. Oke, coba. Terus ada saya apa dah? Saya mau tanya, ya Kak, saya mau tanya tuh, ya Kak, kita tuh ngapain sama orang? Lah itu ya, apa ya? Sampai berharap semoga dia ketemu gitu, boleh nggak Kak? Jadi dia suka sama orang, tapi dia berharap ketemu sama dia. Jadi gimana, boleh apa nggak? Berharap boleh, jangan maksa ya. Jadi kalau kita suka sama orang terus berharap sebenarnya boleh. Boleh masukin doa boleh. Tapi jangan maksa ketika kondisi tidak mendukung. Sebetulnya bagi para perempuan nih, kalau misalnya kita suka sama orang dan memang udah jelas orang itu baik dan kalian siap nikah, langsung aja ajukin taruh. Jadi nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah ajakin taruh aja daripada kalian mengagumi terus cinta dalam diam dan nanti akhirnya kalian diam, dianya juga diam. Bedanya kalian diam beneran, diam menikah sama cewek lain gitu kan. Daripada kayak gitu ya mending utarakan saja, jangan taruh. Kalau memang dekat, tapi kalau misalnya orangnya jauh, kita kembali ke realita aja yang ada sekitar kalian. Boleh aja sih misalnya kalian mengutus teman untuk DM ke si Ikhwan itu, misalnya ada teman Ikhwan atau kakak Ikhwan, DM aja ke dia untuk nanya bahwa maaf nih adik saya ingin mengajak taruh, ini boleh aja, nggak ada salahnya. Cuman ya harus pakai perantara ya. Next, terakhir. Oke, siap. Pertanyaan terakhir Kang dari Anissa Alivia Ulfa. Jika ada Ikhwan yang mengajak taruh untuk menikah via WA, maka apa yang harus awal sebaiknya lakukan? Misalnya kita harus ikut keterangan rumahnya, dia siapa, dan lain-lain. Atau mending Ahwat diharapkan jangan di warung tersebut. Jangan di Oh, di waro. warung. Ada yang pakai bahasa nggak di waro ya, ada ya. Terima kasih. Di waro. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya, ketika ada orang stranger yang kita nggak kenal ngajak taruh, kasih aja nomor guru kalian atau mentor kalian atau kakak kalian, boleh ada kakak sepupu atau kakak kandung yang laki-laki, supaya kontak-kontakan dengan mereka, terus mungkin bisa mereka ketemu duluan, di screening dulu di awal. Jadi kalau misalnya DM langsung, silakan kontak ini wali saya atau ini kontak mentor saya atau siapa, nah supaya mereka yang berkoordinasi, baru setelah itu nazar kalian ikutan ketemu. Karena kita nggak pernah tahu sekarang yang online ini, yang bisa dipercaya insya Allah taruh online Indonesia ya. Silakan buka aja di situ, bisa bikin akunnya di sana, itu bisa nyari jodoh di situ. Ya insya Allah kalau gitu lebih terjaga. Teman-teman, jadi jangan melakukan semua sendiri, karena pekerjaan mencari jodoh adalah pekerjaan tim. Jadi bikinlah apa, seperti Mas Harli dan Mbak Dita di belakang saya, di depan saya, maaf, ada TPJ, Tim Pencarian Jodoh. Oi. Iya. Kalau nikah itu nggak bisa single fighter. Nggak bisa kan? Tim. Kayak antum kan nyari sendirian, Fik. Iya. Berhasil nggak? Nggak berhasil. Enggak. Kan? Selalu fail, Kang. Jadi tadi Anda pengen ngomongin ini, closing-nya. Oke, paling itu ya, kasih saja nomor, kalau bisa sih kakak laki-laki, adik laki-laki, atau siapa yang kira-kira bisa jaminan keamanan kalian. Dan teman-teman, nanti malam juga soal program kami, ini juga Sonar, Terang Jakarta, Terang Taruh, terus Love Avengers itu sama Remisha, teman-teman, kita sering bikin kegiatan program, dan juga nanti akan tahu pendampingan taruh itu gimana. Nah, nanti jam 8 ya, insya Allah setelah ini, di channel, di Instagramnya Terang Jakarta. Setelah ini untuk tahu mau dipilihkan atau dibimbing, nah itu nanti kalian bisa ikut. Kalau aneh iklan ya? Siapa Pak Kang? Aman. Iya. Satu partner. Nah, dan saya ini kan sudah lihat wajahnya Kak Alfi. Nah, Kak Alfi ini alhamdulillah masih sehat. Dan insya Allah ekosistem dia baik, teman-temannya soleh. Jadi udahlah, nggak usah banyak ini. Kalau misalnya kalian tinggal cari aja Kak Harli, kak kandanya Alfi untuk nanti ditaruhkan. Pokoknya dia available lah. Cewek-cewek di Sonar ikhlas kok kalau kalian menikah sama Kak Alfi. Kakak Dahari siap-siap, nomor langsung rame. Ya. Jangan dibocorin nomornya. Oh iya, jangan. DM ke Sonar aja ya, biar semua orang tahu. Oke. Ya, itu aja paling.
kita mau sholat isya. Syukran jazakallahu khairan. Waalaikum. Mentor terbaik, masya Allah. Itu air putih apa teh? Bukan, ini air putih. Oke. Sejernih cintaku pada istriku. Ya. Apaan sih? Maaf, jangan. Minum teh manis. Jangan minum teh dulu ya kan? Nah, kalau ini teh manis. Pengiklan ya. Itu manisnya dari awal sampai akhir, nggak kayak yang PHP-in antum kemarin sih. Manisnya di awal doang kan. Ya itu lagi makanya. Oke, teman-teman terima kasih atas partisipannya. Terima kasih untuk waktunya sudah dari awal mendengarkan Ustaz Fuad Naim, lanjut ke Kang Sani. Semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang berkah nantinya. Amin, amin. Dan semoga teman-teman yang belum menikah dipermudah menemukan jodohnya yang sudah menikah. Belum nikah. Ini untuk belum nikah sama ya kan? Afwan. Lagi. Semoga Allah untuk ditemukan jodoh terbaiknya. Siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, semoga Allah berkah. Amin. Ini doa di lapangan. Oke, terima kasih teman-teman. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow akun Anasar Sobat Anas dan media partner kita lainnya seperti Terang Taruh, Terang Jakarta, Love Ranger Action, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini kita dan happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.